Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Bagi para rekan, sahabat, kakak, dan adik semua, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Media pahlawan kali ini akan menceritakan salah seorang pahlawan negara kita yang bernama Ali Sastro Amijoyo. Ia adalah seorang negarawan. Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia seolah-olah terbagi menjadi dua blok. Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Dunia juga serasa menjadi tempat yang kurang nyaman, mengingat dua blok tersebut saling berseteru dan menciptakan perang dingin serta ancaman terjadinya perang nuklir. Kondisi dunia makin diperparah dengan masih banyaknya bangsa-bangsa yang menjadi jajahan bangsa-bangsa lain. Beberapa negara berkembang merasa perlu berbuat sesuatu agar kondisi dunia menjadi lebih baik. Mereka harus berdiri di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu blok. Untuk itu, mereka perlu mengadakan suatu konferensi di antara mereka sendiri. Indonesia pun mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan konferensi tersebut. Salah seorang putra terbaik dipilih menjadi pemimpin konferensi yang kemudian dinamakan Konferensi Asia Afrika tersebut. Ia adalah Perdana Menteri Indonesia ketika itu, Ali Sastro Amijoyo. Ali Sastro Amijoyo lahir di Gerabak, Magelang pada tanggal 21 Mei 1903. Sejak masih bersekolah, ia aktif dalam organisasi pemuda seperti Young Java dari tahun 1918 sampai 1922. Ketika menuntut ilmu hukum di Universitas Leiden, Belanda, ia juga tercatat sebagai anggota Organisasi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1923 hingga 1928. Ketika masih berstatus mahasiswa tersebut, ia bersama Nazir Sultan Pamuncak, Abdul Majid Joyo Adiningrat, dan Muhammad Hatta pernah ditangkap dan ditahan pemerintah Belanda karena aksi-aksi politik mereka. Namun, pengadilan Den Haag pada 22 Maret 1928 kemudian membebaskannya. Ali Sastro Amijoyo menyelesaikan pendidikan hukumnya pada tahun 1927 dan menyandang gelar Meester in de Rechten atau MR. Tahun 1928, Ali Sastro Amijoyo kembali ke tanah air. Selain membuka kantor pengacara bersama Suyudi, ia dan Sukiman juga berkiprah dalam dunia jurnalis dengan mendirikan surat kabar mingguan berbahasa Jawa, Janget di Solo. Ia juga menjadi wartawan pada harian Sedio Utomo. Bersama Supomo, Ali Sastro Amijoyo menulis brosur berjudul Perempuan Indonesia dalam Hukum pada tahun 1928. Selain itu, ia juga mendharma baktikan ilmunya dengan menjadi guru pada perguruan taman siswa di Yogyakarta. Ali Sastro Amijoyo juga tetap aktif berpolitik dan bergabung dengan Partai Nasional Indonesia yang dibentuk Soekarno. Setelah PNI dibubarkan, ia bergabung dengan Gerindo. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, ia kembali bergabung dengan PNI. Setelah Indonesia merdeka, Ali Sastro Amijoyo tercatat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam 3 kabinet, yakni Kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947, Kabinet Amir Syarifuddin kedua pada tanggal 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948, dan Kabinet Hatta dari tanggal 29 Januari 1948
sampai 4 Agustus 1948. Pada Februari 1948, ia menjabat Wakil Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan dengan Belanda. Ketika Belanda melancarkan agresi kedua pada 19 Desember 1948, Ali Sastro Amijoyo ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa pemimpin nasional lainnya, ia diasingkan ke Bangka. Selepas dari pengasingan, ia ditunjuk menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Rumroyen dari tanggal 17 April 1949 sampai 7 Mei 1949, dan kemudian menjadi anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB yang menjadi awal pengakuan pemerintah Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia. Setelah pengakuan tersebut, Ali Sastro Amijoyo diangkat menjadi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari tahun 1950 hingga 1955. Keberhasilan-keberhasilan yang ia tunjukkan membawanya menjadi Perdana Menteri dalam 2 periode, yakni 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dan 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Nama Ali Sastro Amijoyo mencuat ke dunia internasional ketika berhasil memimpin konferensi berskala internasional yang diadakan di Bandung pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika membuahkan 10 prinsip bersejarah yang dikenal dengan nama Dasar-Sila Bandung. Dari konferensi itulah kelak akan lahir gerakan non-blok yang berdiri di antara 2 blok yang terus terlibat dalam perang dingin berkelanjutan yang mengancam masa depan dunia. Ali Sastro Amijoyo juga menjabat Wakil Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada periode 1957 sampai 1960 dan juga menjabat Ketua Umum PNI tahun 1960 sampai 1966. Ia juga tercatat sebagai Wakil Ketua MPRS pada 4 periode kabinet, yaitu Kabinet Kerja 2, 6 Maret 1962 sampai 13 Desember 1963, Kabinet Kerja 4, 13 November 1963 sampai 27 Agustus 1964, Kabinet Dwi Kora 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966, serta Kabinet Dwi Kora II 24 Februari 1966 sampai 28 Maret 1966. Selain menjadi tokoh politik, Ali Sastro Amijoyo menuliskan ide dan gagasannya dalam beberapa buku, di antaranya Pengantar Hukum Internasional tahun 1971, Politik Luar Negeri Indonesia Dewasa Ini pada tahun 1972, Autobiografi Tonggak-Tonggak Perjalananku pada tahun 1974, dan 4 Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda pada tahun 1975. Ali Sastro Amijoyo wafat di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1976. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Indonesia mengangkat Mr. Ali Sastro Amijoyo menjadi pahlawan nasional. Rekan-rekan dan adik-adik sekalian, demikian kisah dari Bapak bangsa kita yang bernama Ali Sastro Amijoyo. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih.